Oke baik, salam olahraga, apa kabar teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat. Mengenai laga malam hari ini saya akan membahas beberapa laga. Di laga pertama itu laga Bournemouth menghadapi Manchester. Terlihat di laga ini Bournemouth dengan formasi 4-2-3-1, Manchester di laga ini dengan formasi 3-4-2-1 ya. Tim yang diunggulkan nampaknya di laga ini masih Bournemouth ya, bukan Manchester ya. Klasemen sementara di mana Bournemouth peringkat 10 sedangkan Manchester peringkat 15. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar akan ada banyak kejutan. Saya mengira laga ini Manchester tidak akan tumbang ya menghadapi Bournemouth. Masih di Liga Inggris, di laga ini saya membahas pertandingan Liverpool menghadapi Tottenham. Terlihat di laga ini Liverpool dengan formasi 4-2-3-1 ya. Ini ada sekitar 2 pemain ya untuk kedua tim yang akan absen, sedangkan Tottenham dengan formasi 4-3-3. Nampaknya Son Heung-min masih mengalami cedera, akan absen di laga ini. Liverpool puncak klasemen ya. Sedangkan Tottenham peringkat 16 ya. Mengira di laga ini nampaknya akan ada 3 gol, bahkan bisa lebih di laga Liverpool menghadapi Tottenham. Kemudian dari Serie A Italia saya membahas pertandingan Roma Como menghadapi Genoa. Di laga ini Como dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Genoa dengan formasi yang sama 4-2-3-1. Untuk Como dan 4 pemain mereka yang akan absen, sedangkan untuk kubu tim tamu ini ada 6, 7, 8, 9 pemain termasuk Mario Balotelli ya. Jadi untuk laga ini dari klasemen sementara Como peringkat 12, Genoa peringkat 13, poin yang sama. Saya mengira di laga ini akan kembali berakhir di under gol ya. Mungkin tidak akan ada 3 gol untuk laga Como menghadapi Genoa. Di laga lainnya saya membahas pertandingan tuan rumah Venezia menghadapi AC Milan. Terlihat di laga ini Venezia dengan promosi 3-5-2. Jesus akan menjadi starter di laga ini, kapten dari Venezia. Sedangkan untuk Milan dengan promosi 3-4-3. Terlihat di laga ini ada 3 pemain yang akan absen untuk Venezia, sedangkan untuk Inter ada 2 pemain klasemen sementara. Milan peringkat 9, Venezia peringkat 18 menjebak keluar dari zona merah. Untuk laga ini nampaknya Milan akan mampu meraih kemenangan di kandang Venezia ya. Berikutnya saya membahas pertandingan Inter Milan menghadapi AS Roma. Terlihat di laga ini Inter Milan dengan formasi 3-5-2, Roma dengan formasi 3-5-1-1. Inter Milan di laga ini ada sekitar 4 pemain mereka yang akan absen, sedangkan untuk kubu tim tamu ada 2 pemain. Dari klasemen sementara Inter peringkat 1, Roma berada peringkat 7 sementara. Jadi untuk laga ini kemungkinan besar Inter akan mampu meraih kemenangan di kandang saat menghadapi AS Roma. Oke, next berikutnya saya membahas pertandingan Atalanta menghadapi Lecce. Terlihat di laga ini Atalanta dengan formasi 3-4-1-2, sedangkan Lecce dengan formasi 4-2-3-1. Tuan rumah Atalanta ya, ini cukup banyak pemain mereka yang akan absen, ada 5 pemain, sedangkan untuk tim tamu 4 ya. Atalanta peringkat 3 masih belum aman Atalanta ini, sedangkan untuk Lecce berada di peringkat 17. Terlihat di kedua tim ini memang sangat membutuhkan poin. Saya mengira di laga ini Atalanta lebih berpotensi untuk bisa meraih kemenangan di kandang sama menghadapi Lecce. Kemudian dari Bundesliga Jerman di laga ini mempertemukan tuan rumah Werder Bremen menghadapi FC Pauli. Terlihat di laga ini Werder Bremen formasi 3-5-2, sedangkan untuk kubu tim tamu 3-4-1-2 ya. Ada 1 pemain yang akan absen, sedangkan untuk Sepoli di laga ini cukup banyak. Ini ada 6 pemain termasuk Jack Irvine. Dari klasemen sementara udah Bremen peringkat 8, Sepoli peringkat 14. Saya mengira di laga ini Poli lebih berpotensi, nampaknya Poli akan mampu menahan tuan rumah Werder Bremen. Oke, next selanjutnya saya membahas pertandingan tuan rumah Lens menghadapi Aurich. Terlihat di laga ini Lens dengan formasi 3-4-2-1, Aurich di laga ini dengan formasi 5-4-1 ya. Tuan rumah Lens di laga ini terlihat ada sekitar 5 pemain mereka yang akan absen, sedangkan untuk kubu tim tamu juga 5 ya. Klasemen sementara Lens peringkat 8, Aurich peringkat 11. Dan untuk kemungkinan di laga ini nampaknya tuan rumah Lens akan mampu meraih kemenangan di kandang sama menghadapi Aurich. Berikutnya saya membahas pertandingan Marseille menghadapi Brest. Terlihat laga ini Marseille dengan formasi 3-4-2-1, sedangkan Brest dengan formasi 4-2-3-1 ya. 2 pemain akan absen, sedangkan untuk Brest di laga ini ada 6 pemain. Klasemen sementara Marseille peringkat 3, Brest peringkat 9. Walaupun bermain kandang nampaknya Marseille akan cukup sulit untuk bisa meraih kemenangan. Jika win kemungkinan besar Marseille ini hanya selisih 1 gol saja menghadapi Brest. Selanjutnya dari lanjutan FA Cup ya, setelah kemarin Crystal Palace lolos ke final, di laga ini kita membahas pertandingan Nottingham Forest menghadapi Manchester City. Nottingham dengan promosi 4-2-3-1, sedangkan City dengan promosi 4-3. Seperti yang kalian ketahui ya, Nottingham Forest di musim ini memang sangat luar biasa. Oke, untuk laga ini Nottingham 2 pemain, sedangkan City ini ada 5 pemain nih, termasuk Erling Haaland ya mengalami cedera.
Oke, Manhuts akan menjadi striker di laga ini. Kemungkinan besar laga ini akan ada 3 gol, bahkan bisa lebih di laga Nottingham Forest menghadapi Manchester City.